Siapakah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan iblis bin setan dalam Quran? Banyak orang yang heran mengapa sebagian Muslim melakukan tindakan mengerikan atas nama Allah, berperilaku bak kerasukan setan, meskipun ngakunya mengikuti perintah Allah. Untuk lebih memahami paradoks ini dalam Islam, mari kita langsung bandingkan apa yang dikatakan Al-Quran tentang Allah dan setan atau iblis. Banyak kesamaan yang mencolok, terutama tentang bagaimana keduanya suka menyesatkan orang dan memicu permusuhan serta kebencian. 1. Perihal penyesatan. Sifat setan. Setan atau iblis dengan terang-terangan menyatakan misinya untuk menyesatkan manusia. Quran Surah An-Nisa ayat 60. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya. Quran Surah An-Nisa ayat 119 di mana setan berkata, "Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka." Quran Surah Sad ayat 82. Iblis menjawab, "Demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya." Ayat-ayat ini mengungkapkan bahwa tujuan utama setan adalah penipuan dan menyesatkan orang dari kebenaran. Sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran berkali-kali menunjukkan bahwa Allah sendiri suka menyesatkan orang dengan sengaja, tanpa menunjukkan jalan keluar. Quran Surah Az-Zukhruf ayat 36. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah, kami adakan baginya setan yang menyesatkan, maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Az-Zukhruf 36 mengatakan bahwa jika seseorang berpaling dari peringatan Allah, Allah akan menugaskan setan untuk menemani dan lebih menyesatkannya. Ini menimbulkan pertanyaan yang mengganggu. Jika Allah Maha Pengasih dan Maha Pengampun, mengapa memperburuk kesesatan dan bukannya menawarkan bantuan? Bandingkan ini dengan orang tua manusia. Jika anak kita tersesat, kita melakukan segala cara untuk membimbing mereka kembali, bukan mengirimkan teman jahat untuk memperburuk keadaan. Dengan standar ini, orang tua biasa menunjukkan lebih banyak cinta dan belas kasihan daripada Allah. Quran Surah Ar-Ra'd, ayat 33. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka baginya tak ada seorang pun yang akan memberi petunjuk. Ayat ini merangkum hasilnya. Allah menyesatkan orang-orang, dan mereka tidak menerima petunjuk, langsung menuju neraka. Quran Surah Muhammad ayat 1. Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, maka Allah menghapus segala amal mereka. Amal baik para non-muslim dibatalkan oleh Allah karena mereka menolak Islam. Quran Surah Ghafir ayat 74. Seperti demikianlah Allah menyesatkan orang-orang kafir. Quran Surah Ghafir ayat 34. Demikianlah Allah menyesatkan orang-orang yang melampaui batas dan ragu-ragu. Quran Surah Fatir ayat 8. Maka sesungguhnya, Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan menunjuki siapa yang dikehendakinya. Quran dengan tegas mengulangi bahwa Allah dengan sengaja menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, membuat kejahatan tampak menarik, menutup hati, dan memastikan tidak ada petunjuk bagi yang tersesat. Ini sangat kontras dengan orang tua yang penuh kasih yang tidak pernah meninggalkan atau memperburuk jalan anak-anak mereka. Pola ini jelas. Baik setan maupun Allah digambarkan sebagai pelaku aktif penyesatan. Bayangkan sebuah tuduhan yang terdengar sangat meyakinkan, bahwa Allah dalam Al-Quran sama seperti setan, sama-sama menyesatkan, sama-sama menipu, bahkan sama-sama menimbulkan kebencian. Sekilas, narasi tersebut terdengar serius. Tapi ketika kita telusuri lebih dalam, ternyata yang terjadi bukan pencarian kebenaran, melainkan permainan potongan ayat tanpa konteks. Sekarang, mari kita lihat dengan jernih. Dalam Al-Quran, ketika disebut bahwa Allah menyesatkan, itu bukan tindakan tanpa sebab. Ayat yang dikutip Oten tersebut justru diawali dengan kalimat penting. Barang siapa berpaling dari peringatan Tuhan. Artinya sederhana, manusia itu lebih dulu menolak kebenaran. Baru setelah itu, ia dibiarkan tersesat dalam pilihannya sendiri. Ini bukan penyesatan sewenang-wenang. Ini adalah konsekuensi dari kehendak manusia. Seperti seorang guru yang sudah mengajar dengan jelas, namun muridnya memilih untuk tidak peduli.
Ketika ia gagal, apakah gurunya yang menyesatkan, atau dia sendiri yang memilih jalannya? Disinilah perbedaan mendasar antara Allah dan setan. Setan menyesatkan tanpa alasan, dengan tujuan menghancurkan manusia. Sedangkan Allah memberi petunjuk, mengingatkan, membuka jalan, lalu menghukum pilihan yang sengaja ditolak. Dua hal ini bukan sama, justru berlawanan. Lalu muncul tuduhan bahwa Allah menanam kebencian. Padahal, Al-Quran tidak sedang memerintahkan kebencian, melainkan menjelaskan akibat dari penyimpangan manusia itu sendiri. Ketika manusia meninggalkan kebenaran, perpecahan adalah konsekuensi. Itu fakta sejarah, bukan perintah ilahi. Kemudian tuduhan lain muncul, bahwa Allah adalah penipu ulung. Disinilah permainan bahasa terjadi. Dalam Al-Quran digunakan kata makr, yang artinya strategi untuk menggagalkan kejahatan. Bukan penipuan jahat seperti yang dilakukan setan. Jika seorang aparat menyusun strategi untuk menangkap penjahat, apakah dia disebut penipu? Atau justru penegak keadilan? Namun yang paling menarik, narasi tersebut mencoba menyerang Islam, tapi lupa melihat isi Alkitab mereka sendiri. Sekarang, mari kita bahas Bible mereka. Mari kita lihat secara jujur. Dalam Keluaran 9 ayat 12 disebutkan, Tuhan mengeraskan hati Fir'aun. Artinya, Tuhan sendiri membuat seseorang tetap dalam kesesatan. Dalam 1 Raja-Raja 22 ayat 23 disebutkan, Tuhan telah menaruh roh dusta dalam mulut para nabi ini. Ini bukan sekadar membiarkan, tapi mengutus roh untuk menyesatkan. Dalam 2 Tesalonika 2 ayat 11 bahkan dikatakan, sebab itu Allah mendatangkan kesesatan atas mereka, yang menyebabkan mereka percaya kepada dusta. Dan dalam Yehezkiel 14 ayat 9 tertulis, jika nabi itu tertipu, maka aku, Tuhan, yang menyesatkan nabi itu. Pertanyaannya sekarang sederhana, jika konsep Tuhan menyesatkan dianggap jahat, apakah ayat-ayat dalam Bible mereka juga akan disebut jahat? Dan Tuhannya bersifat seperti setan? Atau standar itu hanya dipakai ketika mereka menyerang Islam? Disinilah terlihat jelas, ada standar ganda yang mereka rancang. Namun sayangnya, mereka tidak sadar jika dalam Bible mereka sendiri, Tuhannya jauh lebih sadis. Mereka melihat selumbar di mata Islam, namun mereka lupa balok salib dalam kekristenan jauh lebih jahat dan sadis. Mereka bukan mencari kebenaran, tapi memilih potongan ayat yang menguntungkan narasi mereka. Padahal, baik dalam Al-Quran maupun Bible, ada satu prinsip besar yang sama, bahwa Tuhan Maha Berkuasa, dan manusia tetap bertanggung jawab atas pilihannya. Perbedaannya adalah, Al-Quran sangat tegas menjelaskan bahwa Allah tidak menzalimi siapapun. Setiap kesesatan selalu diawali oleh pilihan manusia sendiri. Maka menyamakan Allah dengan setan, ibarat menyamakan hakim dengan kriminal. Keduanya memang sama-sama bertindak, tapi satu menegakkan keadilan, yang lain menghancurkan kehidupan. Perbedaannya bukan tipis, tapi sejauh langit dan bumi. Jika kamu merasa konten seperti ini membuka wawasan, membongkar narasi yang menyesatkan, dan mengajak berpikir jernih, dukung channel Ayah Alif Official dengan cara subscribe, like, dan share ke orang-orang terdekatmu. Karena di tengah banyaknya informasi yang dipelintir, kita butuh lebih banyak suara yang berani menyampaikan kebenaran dengan akal dan data. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.